Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu topik di SMP, ya, seri fisika SMP tentang energi dan daya listrik, ya. Energi dan daya listrik. Nah, kita akan coba mereview kembali tentang energi dan daya itu apa. Nah, seperti kita ketahui, ya, energi ini mempunyai lambang W. W ini artinya work, ya, lambangnya itu W, berasal dari bahasa Inggris yang artinya work. Itu harus jelas. Jadi energi itu punya lambang W. Energi itu punya lambang, energi listrik punya lambang W karena berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu work. Oleh karena itu mengapa energi punya lambang W, ya? Oke, nah energi itu dalam fisika didefinisikan sebagai perkalian arus, hambatan, dan waktu. Ya, makanya dia punya lambang W sama dengan irit. Energi juga didefinisikan sebagai perkalian tegangan, arus, dan waktu, atau biasa disebut Fick. Dan satu lagi, energi itu juga bisa didefinisikan sebagai V kuadrat per R kali T. Nah, jadi pada energi listrik ada 3 rumus yang terkenal, irit, Fick, V kuadrat per R kali T. Nah, ciri khas dari energi adalah perkalian dengan waktu, time, ya, dalam waktu second, ya. Nah, sehingga energi ini kita bisa lihat beberapa bentuk rumus energi, yaitu W sama dengan irit, W sama dengan Fick, W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, sedangkan bicara daya, nah ya, sekarang kita bicara daya listrik. Ternyata daya listrik itu, daya, adalah hasil energi persatuan waktu. Nah, daya listrik berasal dari bahasa Inggris yang daya listrik, ya. Daya listrik ini berasal dari bahasa Inggris, ya, yaitu power, ya. Power. Sehingga lambangnya dia adalah P, ya. P. Lambangnya adalah P, ya. Daya listrik adalah power. Nah, daya listrik, ya, daya listrik. Tadi seperti yang saya jelaskan, daya listrik adalah hasil dari energi persatuan waktu, ya. Saya ulangi, daya adalah energi persatuan waktu. Energi dibagi waktu. Waktu. Sehingga kalau kita masuk rumus energi, yaitu W, ya, W. Kalau kita masukkan rumus energi adalah W dibagi T, maka mempunyai lambang power. Kita bisa katakan bahwa rumus energi dibagi waktu adalah daya. Sehingga dengan memodifikasi rumus energi, ya, sehingga dengan memodifikasi rumus energi, T-nya kita hilangkan. Ya, T-nya kita hilangkan. Sehingga akan timbul daya adalah, kita misalkan kita ambil contoh satu, ya. Kita misalkan ambil contoh satu deh, ya. Oke, misalkan kita ambil irit, ya, IRIT. I kali R kali I kali T. Kemudian dibagi waktu, ya, dibagi waktu lagi.
Maka di sini kita bisa lihat ternyata menghilangkan T saja, sehingga diperoleh daya. Betul ya? Maka P kita bisa simpulkan ya, P adalah P sama dengan I dikali R dikali I. Nah, oleh karena itu ya, energi persatuan waktu disebut dengan daya. Jadi cara mengingat rumus daya adalah cukup ingat rumus energi, lalu hilangkan T-nya. Nah, lihat deh. Lihat simulasinya ya. Kita lihat. Nah, tuh. Ya, lihat deh. W sama dengan irit. Betul kan? W sama dengan irit. Kita hilangkan T-nya. Tuh. Kita hilangkan T-nya jadi apa? Iri. Nah, atau misalkan kita masuk ke rumus yang kedua, ya. Nah, W sama dengan fit. Maka P-nya jadi VI, ya kan? Maka P-nya jadi VI. Nah, kita bisa lihat di sini nih. W kan itu fit, ya kan? Ketika T-nya kita hilangkan, jadinya P kali I. Nah, demikian juga rumus yang ketiga. Misalkan kita, ini kan W-nya V kuadrat per R kali T. Nah, T-nya hilang. Ya kan? T-nya hilang. Jadi dengan kita menghilangkan T, nih, lihat nih. Nah, kan W sama dengan V kuadrat per R kali T. Pada energi. Dengan menghilangkan T, maka akan muncul daya. T-nya hilang. Nah, gitu. Jadi, gampang banget kan? Gitu. Ya. Nah, kalau rumus energi ada 3, maka rumus daya juga ada 3. Gitu ya, gitu cara mengingat hubungan antara energi dan daya listrik. Nah, satuan energi listrik adalah joule. Ya, sedangkan satuan daya listrik adalah watt. Ya. Nama lain dari joule adalah watt hour. Ya. Watt hour. Ya, watt hour. Nama lain dari joule adalah watt hour. Tahu dari mana? Dari rumus P sama dengan W per T. Kalau kita kali silang W sama dengan P kali T. Nah, sehingga energi juga disebut watt hour. Ya, ya, jadi jangan lupa energi. Ya, selain dia joule, satuan dari energi adalah watt hour. WH ya. Kalau dibikin jadi kWh boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau dibagi 1000. Ya misalkan kita punya E sama dengan 5000 WH. Pengen kita bikin kWh? Ya boleh-boleh aja dibagi 1000 aja. Jadi 5 kWh. Gitu ya. Gitu ya. Jadi WH atau watt hour juga satuan dari energi. Gitu. Jelas ya? Nah, kita lihat lambang-lambang di sini apa? I itu artinya arus. R itu resistensi atau hambatan listrik. V itu apa? Volt atau tegangan listrik. Ya, itu lambang-lambang yang sangat umum. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba lihat beberapa soal ya. Kita lihat soal yang pertama. Ya, soal yang pertama kita lihat. Ya, sangat mudah nih soal listrik. Alat pemanas bekerja pada tegangan 220 volt. Ternyata kuat arus listrik yang melewatinya adalah 500 miliampere. Panas yang dihasilkan selama 10 detik. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menuliskan informasi. Dia bilang di sini tegangan 220 volt. Berarti P sama dengan 220 volt. Oke? Ternyata kuat arus listrik yang melewatinya 500 miliampere. Oke? Berarti arus. Nanti kita tulis arus sama dengan 500 miliampere. Ini kita harus ubah dengan cara 500 dibagi 1000 ya, karena dia mili. Jadinya 0,5 ampere. Oke? Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, sebentar.
Kita lanjutkan. Panas yang dihasilkan selama 10 detik. Berarti informasinya waktu, ya time. Time-nya adalah 10 second. Nah, yang ditanya pasti energi. Oke, sekarang kita lihat. Ya, pilihan gandanya ada yang 55 joule, ada yang 440 joule, ada yang 880 joule, ada yang 1100 joule. Nah, karena ditanya energi, seperti tadi yang saya bahas, rumus energi itu ada 3 ya. Irit, fit, V kuadrat per R kali T. Nah, caranya adalah kita lihat ya, rumus yang mana yang kita pakai? Yang bersesuaian ya. Di sini ada V, ada I, ada T. Ada V, ada I, ada T. Berarti rumus yang kita pakai adalah yang tengah tentunya. Oke. Karena bersesuaian. Ya, W sama dengan V kali I kali T. Nah, sekarang kita jawab dong ya. Cek satuannya sudah benar ya. Yang ditanya, yang ditanya adalah energi. Yang ditanya adalah energi. Ya, kita jawab. Jawab, W sama dengan V kali I kali T. V-nya 220 volt, I-nya 0,5, lalu T-nya 10 second. Semua dalam SI. Berarti jawabnya 1100 joule. Jadi energinya adalah 1100 joule. Nah, pilihan jatuh ke D ya, 1100 joule. Gitu. Kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Kita lihat soal nomor 2. Iya. Nah, ini dia. Solder listrik bekerja pada tegangan 220 volt. Oke. 220 volt. Nah, tiap detik menghasilkan 5,28 kalori. Hambatan solder listrik itu adalah titik-titik. Oke, kita tulis. Diketahui di sini V-nya adalah 220 volt. Tiap detik menghasilkan panas 5,28 kalori. Tiap detik menghasilkan panas 5,28 kalori. Itu arti dari daya. Artinya daya itu. Kan ada hubungan per detik. Berarti P-nya 5,28 kalori. Nah, karena kita main sistem internasional, kita harus convert ini. Nah, 1 kalori itu, ya, 1 kalori didefinisikan 4,2, berapa? 0,24. Iya, 4,2 joule ya. 1 kalori itu 4,2 joule. Nah, artinya kita harus kali ini. Berarti 5,28 dikali 4,2 joule. Nah, kita gunakan kalkulator. 5,28 dikali 4,2 dapatnya 22,176. 22,176 joule. Ya, kita harus main SI ya. Nah, ditanya itu adalah hambatan. Oke. Yang ditanya adalah hambatan, resistensi. Nah, di sini ada V, ada P, ada R. Saya rasa rumus yang bersesuaian adalah V sama dengan V kuadrat per R. Ya, saya rasa rumus yang sesuai adalah V sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini dia rumusnya. Jadi, dari 3 rumus yang ada itu kita harus
pintar memilih rumus yang sesuai, ya. Kita harus pintar memilih rumus yang sesuai. Nah, ya. Saya ulangi lagi deh, rumusnya adalah P sama dengan P kali I. P sama dengan I kali R kali I. P sama dengan P kuadrat per R di... Nah, itu saja ya. T-nya kan hilang. Kan daya itu adalah rumus energi yang menghilangkan T. Ya, daya itu ya. Ambil rumus energi lalu T-nya dihapus. Itu daya, cara ingatnya. Nah, kita masuk ya di sini. P-nya adalah 22,176. Ya, kita main aljabar di sini ya. Sama dengan P-nya kita masukkan ya. P-nya itu 220 volt. Tapi kuadrat 220 volt kuadrat dibagi R. Berarti dengan cara kali silang R sama dengan 220 kuadrat dibagi 22,176. Oke, maka kita peroleh. Nah, kita peroleh dengan menggunakan kalkulator adalah 2182,5 ohm. Nah, gitu ya. Jadi R-nya adalah 2182,5 ohm. Jadi ya kalau dilihat dari pilihan gandanya, jawaban yang paling mendekatnya adalah B. Gitu. Ya. Itu sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Ya, soal nomor 3. Sebuah lampu listrik dipasang pada tegangan 220 volt. Oke, dengan hambatan 50 ohm. Maka daya lampu itu berapa watt? Oke. Diketahui di sini tegangannya adalah 220 volt. Dengan hambatan itu berarti lambangnya R, 50 ohm. Oke. Nah, yang ditanya adalah daya. Nah, ya kita jawab. Nah, sebelumnya kita masuk dulu rumus daya deh. P sama dengan I dikali R kali I. P sama dengan P kali I. P sama dengan P kuadrat per R. Ya kan? Dengan menghilangkan T pada rumus energi, ketemu rumus daya. Oke, di sini. Nah, sebelum kita melanjutkan rumus mana yang kita pakai, kita harus menyesuaikannya dulu. Mana yang cocok. Nah, diketahui di sini V dan R. Berarti rumus yang cocok itu ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan saja. Oke. Kita masukkan P sama dengan P kuadrat per R. Ya, P sama dengan P kuadrat per R. Nah, P sama dengan, ya kita masukkan di sini. Ya, kita tinggal masukin aja nih berarti. Oke. Nah, kita masukkan di sini V-nya 220. 220 kuadrat, sedangkan R-nya 50. Ya. Oke, jadi dengan menggunakan kalkulator, kita peroleh 968 watt. Nah, gitu ya. Jadi dayanya adalah P sama dengan 960 watt. Oke? Sangat mudah ya.
Oke. Oke, sangat mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 4, soal yang keempat. Kita lihat soal yang keempat. Sebuah lampu listrik 100 watt dipasang pada rangkaian listrik dengan tegangan 220 volt. Oke, kita tuliskan dulu. Kita tuliskan diketahuinya apa? Diketahui 100 watt, berarti lambangnya P. 100 watt. Pada rangkaian listrik dengan tegangan 220 volt, berarti P. 220 volt. Yang ditanya adalah arus. Ya ampun, ini soalnya sangat mudah. Oke, kita proses deh. Nah, yang bersesuaian kan P sama dengan P kali I dong. Kita ulang lagi ya. P sama dengan I kali R kali I. P sama dengan P dikali I. P sama dengan P kuadrat per R. Kan ada 3 rumusnya. Kita tinggal pakai saja mana yang bersesuaian. Nah, ternyata di sini ada P, ada I. Ya. Ada P, ada P. Berarti yang bersesuaian ini P dan P. Oke, berarti yang kita pakai P sama dengan P kali I ya. Kita proses. P sama dengan P kali I. Masukin P-nya 100 watt. Masukin V-nya 220 volt. I-nya tinggal tulis I. Berarti I sama dengan menggunakan aljabar tentunya. Oke. Dengan menggunakan aljabar kita peroleh di sini 100 dibagi 220. Oke. Nah, kita pakai kalkulator. 100 dibagi 220. Dapatnya 0,45. 0,4545 lagi ya. Berarti arusnya adalah 0,4545 ampere. Sangat mudah, ya kan? Nah, coba kita lihat soal yang nomor 5 ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di situ ada soalnya nih. Rumah makan Damai menggunakan 3 buah lampu neon 40 watt dan 4 buah kipas angin 75 watt. Dinyalakan setiap hari 10 jam. Maka pembayaran listrik selama sebulan. Oke, ini soal yang sangat mudah. Nah, gini, kita bikin dulu deskripsinya. Alat listriknya lampu neon dan kipas angin. Jumlah untuk lampu neon ada 3, kipas angin 4. Wattnya untuk lampu neon itu 40 masing-masing dan kipas angin 75. Nah, di sini kita tambahin dulu haknya. Kita tambahin dulu haknya di sini ya. Di sini kita tuliskan haknya. Ini. Ya. Kita kasih tambahan informasi hak. Nah, dia kan berapa itu? Haknya adalah 10 jam ya? Iya, 10 jam. 10 jam. Sama juga kipas angin 10. Oke. Nah, yang kita tuliskan selanjutnya adalah dengan NWH. Ini sebenarnya jumlahnya itu N ya. Ya. Nah, kita kali semua ini NWH-nya. Ya, kita kali NWH-nya ini masing-masing ini. Nah, dapatnya berapa tuh? Yang lampu neon berarti 1.200 ya? 1.200. Iya, 1.200. Ya. Terus yang kipas angin? Ini kita kipas angin kan di sini nih. Berarti dapatnya berapa tuh? 3.000.
Ya, dapatnya adalah 3000. NWH-nya. Oke. Iya, itu NWH-nya. Iya, Terus, gitu. Nah, bulan. habis itu kita convert jadi KWH. KWH. Berarti kan dibagi 1000 ini. 1200 bagi 1000. Berarti 1,2. 3000 bagi 1000. 3. Gitu. Kan karena udah satuannya KWH. Nah, habis itu kita jumlah ini. Kita jumlah. Oke. Kita peroleh 4,2 KWH. Nah, gitu. Sehari. Betul? Nah, untuk sebulan, kita hitung ya. Untuk sebulan, kita tinggal kali 4,2 KWH dikali 30 hari, ya kan? Dikali duitnya. 1 KWH-nya berapa? Jadinya 100. Nah, 100. iya. Jadi kita akan dapatkan 4,2 kali 30 kali 100. 12.600. Jadi dia harus bayar 12.600. Ya. Ini dia tagihan listriknya. Oke, jadi cara yang paling gampang adalah membuat suatu tabel NWH namanya. Tabel NWH. H itu artinya hour. H itu artinya hour. Artinya adalah satuan waktu wajib dalam jam. Hour itu kan artinya jam. Gitu. Ya, jadi kalau menghitung KWH, H wajib hour atau jam. Jangan diubah ke detik. Gitu. Jelas ya?